Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja salam ini hanya diperuntukkan untuk yang Islam. Untuk yang lainnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Asma Negeri 20 Lurah. Pantang menyerah, masa depan cerah. Di sini kita akan membahas tentang drama dari akhir sang tirani. Selamat menyaksikan. Jadi ini ya para penonton. Ini kita seperti yang dilihat, kita semua ini lagi ngadem karena tadi cuacanya sangat panas, terik sekali. Terus juga risik, banyak kambing dan telik-teliknya di sana. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang drama akhir sang tirani. Bentar. Ya, apa? Ngomong tirani itu apa sih? Tirani itu apa? Tirani itu yang dimaksud di sini adalah Jepang ya. Kalau kita tahu, Jepang itu sudah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun setelah Belanda. Nah, saat Jepang sudah menjajah Indonesia, itu sebenarnya banyak sekali pengaruhnya. Apa saja sih pengaruhnya di Indonesia? Pengaruhnya itu banyak sekali dalam berbagai bidang malah. Ada bidang politik, ada bidang sosial, ada bidang pendidikan, lain-lainnya banyak lah paman. Nah, sekarang yang pertama kan bidang politik itu apa ya pengaruhnya? Jadi bidang politik yang pertama itu Jepang saat sudah menjajah di Indonesia, itu bahasa Belanda yang sebelumnya digunakan warga-warga itu dilarang, diganti sama bahasa Indonesia. Terus kemudian struktur pemerintahannya itu diganti menjadi, atau mungkin lebih tepatnya dibuat menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan kota seperti itulah. Yang sampai saat ini sudah dipakai. Sampai saat ini masih dipakai maksudnya. Nah, terus ketika upacara bendera, saat upacara bendera itu kita membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo, Jepang. Kalau di sini arahnya nggak tahu dari mana. Itu sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang saat itu, namanya Tenno Heiga. Terus lainnya juga yang pengaruhnya Jepang terhadap Indonesia itu, Jepang sudah membuat angkatan darat dan angkatan laut saat itu. Terus juga lainnya apa lagi bang? Agak pasal. Iya. Sabar bang. Nah, jadi pengaruhnya Jepang di bidang politik yang lainnya itu Jepang menghapus semua pengaruh Barat yang ada di Indonesia, terus diganti sama budaya Timur. Juga Jepang itu menjanjikan kemerdekaan oleh yang itu diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo pada kunjungannya September 1943. Ya sebenarnya itu aja sih kalau yang di bidang politik. Nah sekarang itu di bidang sosial budaya. Mas Satria, kamu tahu nggak apa namanya pengaruhnya Jepang dalam bidang sosial? Monggo dilihat dulu. Pengaruhnya terhadap sosial budaya, yaitu guna membiayai perang Pasifik, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia untuk membuat benteng pertahanan. Yang kedua, pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut Romuk Yokai. Yang ketiga, pekerja romusa banyak yang meninggal karena tidak dijamin kehidupan, kesehatan, dan makan untuk membalikan citranya. Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai pahlawan pekerja atau pahlawan ekonomi. Yang keempat, proses komunikasi kesulitan karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang kelima, semua nama-nama kota yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Yang keenam, untuk mengatasi karya seniman agar tidak menyimpang, maka didirikan Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta yang bernama Kelmun Bunka Shidoso. Yang ketujuh, Jepang awal-awal disambut dengan senang, hari kemudian berubah menjadi kebencian. Nah, itu kan tadi tentang pengaruhnya di bidang sosial ya. Ya. Nah, ada lagi itu di bidang pendidikan. Tadi kita bahas dulu tentang bidang sosial. Jadi kita tahu kalau di bidang sosial itu banyak warga Indonesia yang dijadikan
pejuang Romusa, Iya, tapi dianggapnya malah pahlawan Romusa atau apalah, ditipu-tipu lah sebenarnya. Iya. Itu ya agak miris lah, sedih rasanya. Ya pastilah sedih, siapa juga yang nggak sedih. Ya. Oke, lanjut saja ke bidang selanjutnya, itu bidang pendidikan. Nah, jadi Mas Evan, kamu tahu nggak bidang pendidikan itu pengaruhnya oleh Jepang itu apa? Kemudian pindah bidang pendidikan yaitu masa Jepang keadaan pendidikan semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Kedua, para pelajar diwajibkan mempelajari bahasa Jepang, adat istiadat dan lagu kebangsaan, kimigayo dan gerak badan sebelum belajar dimulai. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar saja. Yang keempat, perguruan tinggi ditutup tahun 1943, beberapa dibuka kembali. Yang kelima, para pelajar dianjurkan masuk militer, mereka masuk Heiho, Shinendan, Keibodan Denga, mendapat pelatihan yang sangat berguna untuk pertahanan Indonesia. Ngomong-ngomong Mungkin tadi itu. tuh ada biayanya nggak sih kalau sekolah militer itu? Karena ada paksaan. Kalau saya sebenarnya kurang tahu kalau ada biayanya atau tidak. Tapi kalau di teori karena ini paksaan harusnya tidak ada lah ya. Ya karena paksaan. Iya, karena ini Wajib. kan sebenarnya paksaan kan, bukan kayak pelatihan tambahan, bukan. Mau nggak mau. Mau nggak mau harus ikut. Nah, tadi bidang pendidikan, sekarang itu apalagi kalau diingat-ingat itu ada bidang ekonomi kalau nggak salah, atau sosial Ekonomi budaya. sudah tadi. Itu Birokrasi dan militer. Sudah militer. Ya itulah, jadi Mas Rengga, kamu tahu nggak apa saja? Kalau di bidang birokrasi dan militer itu terdiri dari sistem pemerintahan itu dibagi menjadi Shiu, Shi, Ken, Gun, San, dan Ku. Artinya apa? Artinya apa itu, Bang? Kalau Shi itu artinya kabupaten, Shiu itu maaf. Shi itu kota praja, Ken itu kabupaten, Shiu itu karidenan, So itu kecamatan, dan Ku itu desa. Ya, ada pengaruh lainnya nggak itu? Masa cuma itu? Ada satu lagi yaitu bangsa Indonesia mendapat banyak pengalaman dalam bidang ketentaraan, pertahanan, serta keamanan. Oh, berarti pengaruhnya bukan cuma negatif saja. Ternyata Bukan. untuk Masa depan negara juga ada cuma Ya, sedikit. tadi juga ada di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan pun ada sebenarnya, Ada tapi pengaruh positif. ya cuma sedikit lah, tapi banyak kerja paksanya sebenarnya. Nah, jadi ya kira-kira ya cuma itu kalau pengaruhnya Jepang ke Indonesia. Nah, tadi kayak seperti yang dibahas di bidang politik tadi, itu ada yang namanya kalau Jepang itu menjadikan kemerdekaannya. Nah, ngomong-ngomong siapa sih yang menjadikan kemerdekaan Kalau menurut Indonesia? materi yang sudah di-share, nggak tahu dari siapa, yang memberikan janji itu adalah Jenderal Kaiso. Nah, Jenderal Kaiso. iya, Jenderal Kaiso. Nah, sejak Jepang menjadikan kemerdekaan, Jepang memberi izin rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Yang kedua, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah Kimigayo. Jepang mengarahkan tenaga rakyat Indonesia. Yang keempat, Jepang Pumachichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai Rajiman Wedyo Diningrat dengan anggotanya 60 orang. sebentar dulu, tadi ada banyak motor, suaranya nggak tahu kedengeran atau tidak. Nah, sidang kan tadi membentuk badan kan BPUPKI namanya. Nah, itu BPUPKI kan mengadakan beberapa sidang. Ya. Nah, itu kapan dan apa saja isi hasil dari persidangan tersebut? Jadi sidang yang dilakukan BPUPKI pertama itu tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In atau Gedung Pancasila. Saat itu membahas dasar negara Indonesia.
Kemudian muncul beberapa pendapat diantaranya dari Soekarno-Hatta dan Muhammad Yamin. Dan di situ dibentuk panitia 9 untuk merumuskan maksud tujuan didirikannya Indonesia. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 yaitu tentang membahas UUD negara Indonesia. Oke, jadi kalau nggak salah dulu BPPI kan dibuat terus ada sidang-sidang kan ya. Iya. Nah, terus kalau nggak salah itu entah kenapa itu bubar. Iya. Nah, jadi kalau nggak salah ingat di materi SD SMP itu Sebab ya ya sepertinya sudah tidak cocok lagi Kak. Dengan Indonesia. Ya. Jadi tanggal 7 Agustus tahun 1945 itu BPPI dibubarkan, diganti dengan PPKI yang beranggotakan 21 orang, 12 wakilnya dari Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi. Ya, terus dibahas, terus adalah sidang-sidang itu yang membahas tentang Pancasila. Untuk dasar negara Indonesia. Ya, aku lupa tanggalnya tanggal berapa sebenarnya. Nah, terus kalau nggak salah itu ada sampai puncaknya tanggal 16 Agustus 1945. Nah, itu kan kalau kalian ingat pelajaran SMP tanggal 16 Agustus itu Hiroshima sama Nagasaki itu dibom. Oh, iya. Nah, terus itu dianggap sebagai peluang Indonesia untuk memerdekakannya. Itu jadi Soekarno sama dan kawan-kawan cepet-cepet lah memerdekakan Indonesia. Nah, itulah awal mula Indonesia bisa merdeka. Oh, jadi gitu. itu gitu ya. Ya, jadi ya sudah penjajahan sudah tapi sebenarnya penjajahan belum hilang sepenuhnya. Ya, walaupun kita sudah bisa bersatu tapi Adalah pengaruh-pengaruh ya seperti itulah. Jepang. Ya, sepertinya ini sudah jam 2, guys. Mau sholat atau tidak? Iya. Nah, jamaah yuk. Iya. Mungkin diakhiri saja ini. Mungkin Sepertinya harus diakhiri sampai sini saja. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak mengena bagi para pemirsa. dan mohon maaf jika ada salah kata dari kita. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem. Ayo. Pan HP-ku hilang kan? Gue tiga ini BTS apa? Ya, di Rolo. Ngomong di Rolo. Di Toronto. Di Rolo. Kan. Weh, anak telek malah ning ngono lho. Malah meneng-menengan ini. Malah ganteng-gantengan aja. Kadune sapa iki? Di